Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita akan dengarkan saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16 demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku, dari bacaan kita saat ini kita berikan satu tema, menjaga kekudusan diri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap orang percaya dituntut untuk hidup kudus sebagaimana Allah kudus. Oleh karena itulah maka anak-anak Tuhan harus mengalahkan dosa dan melawan segala godaan dan hawa nafsu. Nah, tentu hal ini bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itulah maka anak-anak Tuhan harus berjuang untuk hidup berkenan kepada Allah dengan melawan segala keinginan daging. Nah, karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa jikalau ingin mengalahkan dosa dan segala keinginannya, maka harus hidup di dalam roh. Harus hidup di dalam roh dan tidak mengikuti hawa nafsu kedagingan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan sebaliknya. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Saudara kekasih Tuhan, sebagai manusia yang penuh dosa, penuh kelemahan, penuh keterbatasan, kita tidak akan mampu mencapai kekudusan dengan kekuatan kita sendiri. Di sisi lain, sebagai anak Allah, kita harus merespon kekudusan Allah dengan cara hidup kudus, dan itu mutlak. Karena itu, bagaimana caranya agar supaya kita bisa mencapai kekudusan itu? Yaitu sebagai anak-anak Allah, kita harus bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah dan pada kekuatan Allah. Anak-anak Tuhan harus berguru karib dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kerendahan hati dan hidup beribadah setiap hari. Jika kita tidak melakukan hal ini, maka kita bisa saja
terjerumus dalam kehidupan kedagingan. Mengapa, saudaraku? Karena bukankah setiap hari kita selalu menyaksikan kehidupan yang penuh dengan kecemaran dan rupa-rupa keserakahan, bahkan segala macam dosa yang kita saksikan baik di media cetak, di media elektronik, bahkan sering kita jumpai secara langsung setiap hari. Dan anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini rentan dengan hal demikian. Bahkan terkadang kita menjumpai orang-orang yang serupa dengan lambung burung unta. Burung unta itu sanggup mencerna besi tanpa rasa sakit. Terkadang kita melihat dan menjumpai manusia yang melakukan dosa yang sangat buruk dan yang paling buruk tanpa penyesalan. Demikian pula kita sering bertemu dengan orang-orang yang sinis, bahkan mengecam dan menertawakan orang-orang yang sangat peka terhadap dosa. Nah, karena itu saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki dan terus menjaga hati nurani kita yang murni dengan tetap peka terhadap dosa sekecil apapun. Karena itu saudara-saudaraku, setiap hari kita memasuki peperangan rohani. Dan anak-anak Tuhan harus terus memiliki senjata Allah dan memegang iman kuat-kuat. Anak-anak Tuhan harus berdiri tegap, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berikat pinggangkan kebenaran. Harus bersikap seperti seorang prajurit Kristus yang siap bertahan dan menyerang. Selalu bersiap dengan kelengkapan senjata yang ada pada kita. Dan jangan sampai kita kalah dalam peperangan ini. Anak-anak Tuhan hendaknya bersikap seperti sang prajurit setiap hari dengan siap bertahan, dan jangan sampai berdamai dengan dosa. Jangan sampai kompromi dengan dosa. Karena itu orang percaya adalah prajurit Kristus yang tidak boleh meletakkan senjatanya, bahkan tidak boleh kekurangan amunisi, dan tidak boleh lalai. Mengapa? Memang anak-anak Tuhan tidak boleh meletakkan senjatanya, karena musuh kita, yaitu iblis, tidak pernah menghentikan muslihatnya dan tipu dayanya untuk menyerang dunia ini, termasuk menyerang anak-anak Tuhan, bahkan menjadi sasaran utamanya. Iblis akan terus melancarkan serangannya kepada dunia ini, dan bahkan berusaha terus mencari celah untuk melumpuhkan mangsanya, termasuk bahkan ingin menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Karena itu iblis akan berkata bahwa dosa itu sangat menyenangkan, sehingga tidak heran kalau banyak orang yang tergoda sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan hal ini, dengan godaan ini, maka hendaknya bertanya kepada diri sendiri bahwa apakah kesenangan sesaat ini setara dengan kasih dan kesukaan Allah yang terus mengalir tercurah setiap hari seperti sungai? Apakah menyenangkan berada di neraka di bawah murka Allah? Saudara kekasih Tuhan, bagaimana mungkin semuanya itu dapat diperbandingkan dengan kemuliaan dan mahkota abadi yang Tuhan anugerahkan bagi kita yang tidak akan mungkin rusak, yaitu mahkota sebagai anak-anak Allah, pewaris-pewaris kehidupan kekal. Saudaraku, memang tidak dapat disangkal bahwa banyak orang tergoda dan jatuh, menukar neraka
dengan surga. Karena itu di sini peran anak-anak Tuhan harus kuat dalam iman, harus bertahan, harus berani berkata tidak terhadap segala bujuk rayu ini. Karena itu Paulus katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Saudara kekasih Tuhan, karena itu marilah sebagai anak-anak Tuhan kita menjaga kekudusan diri kita. Marilah sebagai anak-anak Tuhan kita memilih keinginan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat hidup dan perbuatan kita setiap hari. Mari kita terus menunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mencintai perintah Tuhan, melakukan kebenaran setiap hari. Maka kita akan menikmati sukacita sejati dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.